Dan kalau kalian perhatikan di sini, ya, wallpaper saya di sini sudah diubah menjadi wallpaper merah seperti ini. Ada kalimat. Lalu file-file saya di sini juga udah diubah nih, udah dienkripsi. Ini artinya udah dienkripsi semua. Karena di sini kalau kita coba buka, itu nggak bisa, guys ya. Tuh, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Alvin Jawari. Di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah virus ransomware bernama Lockbit 3.0. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau pusat data nasional sementara kita itu disusupi oleh ransomware Lockbit 3.0 yang mengatasnamakan dirinya sebagai grup atau kelompok dari brand cyber ransomware. Yang terjadi adalah semua data kita yang berada di PDNS itu dienkripsi. Tapi belakangan ini, baru-baru ini gitu ya, ternyata si hacker yang mengenkripsi itu sendiri membagikan dekriptornya. Yang mana file dekriptor ini berguna untuk memulihkan file yang telah dienkripsi agar bisa dipulihkan secara normal. Dan memang menurut beberapa berita, file-file yang ada di PDNS beberapa udah mulai pulih, tapi memang belum bisa sempurna pulih gitu. Jadi langsung aja kita ke pembahasan dari virus Lockbit 3.0 ini. Ya memang untuk virus Lockbit 3.0 yang saya review ini bukanlah virus asli yang mengenkripsi PDNS ya, tapi memang ini virus buatan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan kelompok hacker. Oh ya, sebelum itu saya disclaimer dulu nih. Buat kalian yang ingin mencoba hal ini seperti saya, atau mungkin kalian udah tahu nih file-file virus-virus seperti ini, silahkan kalian mencobanya di virtual machine ya. Di VMware atau di VirtualBox, kalian bisa searching aja nanti di Google, cari aplikasi VMware atau VirtualBox agar sistem operasi kalian tetap aman dan tidak rusak ya, dan data-data kalian juga tetap aman gitu. Oke, jadi langsung aja kita ke studi kasus daripada Lockbit 3.0. Oke, katakanlah seperti ini. Saya memiliki banyak sekali data penting di sini. Ada dokumen penting, ada file skripsi, ada gambar, ada video keluarga. Misalnya saya buka ya. Di sini semua filenya bisa saya buka dengan normal ya. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, bisa saya buka dengan normal. Semua filenya tidak ada masalah sama sekali kan ya. Saya membukanya di sini semua masih normal-normal saja. Oke, saya coba buka semua ya, biar kalian tahu semua kalau ini semua filenya masih normal. Ini adalah semua file normal yang katakanlah sebagai file atau dokumen penting, data penting gitu ya. Dan apa jadinya kalau kita punya data ini tapi kita tidak memiliki backupnya, kita tidak membackup file-file ini dulu ke misalnya mana, ke storage lain atau ke komputer lain. Apa yang terjadi kalau misalnya si ransomware ini tuh menyusup ke dalam server atau ke komputer kita? Ini adalah yang terjadi. Langsung aja di sini saya akan buka folder dari Lockbit-nya. Jadi untuk Lockbit yang dibuat oleh orang ini memang adalah Lockbit Builder, versi yang bisa dibuat gitu ya. Bukan Lockbit asli. Adalah Lockbit buatan. Kita coba buka folder build. Oke, ini adalah isi daripada folder Lockbit ini yang akan bekerja nantinya. Dan kalau kita lihat sekilas, si folder ini tuh memang mirip seperti struktur-struktur program gitu ya, program file. Memang untuk si file Lockbit-nya itu kadang-kadang seperti ini, si tipikalnya. Dan Lockbit-nya sendiri itu ada di sini nih. Ini nih, ada aplikasi bernama LB3 ini. Apa jadinya kalau saya mencoba menjalankannya? Oke, langsung aja kita jalankan, kita run. Kita run lagi di sini. Sekedar info aja di sini. Untuk Windows Defender saya ini dalam kondisi mati ya, atau mungkin sudah saya disable permanen, jadi memang tidak bisa saya aktifkan lagi. Tapi kalau seandainya Windows Defender saya di sini masih nyala, secara otomatis akan mendeteksi langsung kalau di sini itu ada file ransomware-nya, ada file virusnya. Tapi kalau udah mati ya sudah tidak bisa dideteksi guys ya. Seperti kalau ini bisa dijalankan dengan normal tanpa kendala apapun. Dan kalau kalian perhatikan di sini ya, wallpaper saya di sini sudah diubah menjadi wallpaper merah seperti ini, ada kalimat. Lalu file-file saya di sini juga udah diubah nih,
udah dienkripsi. Ini artinya udah dienkripsi semua, karena di sini kalau kita coba buka itu nggak bisa guys ya, tuh nggak bisa. Kalau kita coba buka di Notepad tuh nggak bisa juga, tuh malah berubah ikonnya menjadi Notepad seperti ini tuh ya, nggak bisa semua ini dibuka. Dan kalau kita coba properties di sini, si ekstensi daripada file kita yang telah dienkripsi itu ekstensinya kurang lebih seperti ini nih, ZMK file ini ya pokoknya semua ini. Lalu kalau kita lihat detail di sini, nah ini tipe ekstensinya seperti itu guys. Dan ini memang awalnya kalau kita lihat secara mata, secara jelas di sini tuh awalnya memang tulisannya ada PDF, harusnya kan bisa dibuka. Tapi kalau kita lihat di sini kan udah nggak bisa dibuka ya. Tuh. Tapi di dalam sini itu ada ekstensi tambahannya. Inilah yang enkripsi file kita. Begitu guys. Dan di sini ada kalimat nih. All your important file are stolen and encrypted. You must find file ini .txt file and follow the instruction. Jadi kurang lebih dari kalimat ini yang saya tahu itu adalah semua file kita itu sudah dienkripsi dan kita harus mencari sebuah file bernama zlmk bla 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 .readme.txt ini untuk mengikuti instruksi selanjutnya begitu. Ini dalam artian kalau kita mau data kita tetap selamat gitu ya. Kita coba cari di sini mana filenya. Oke, ini filenya ya. Coba buka. Oke. Dikasih semacam kalimat pembuka gitu. Your data are stolen and encrypted, ini sama. Dan di sini ada semacam kalimat ancaman juga ternyata. The data will be published on our website if you do not pay the ransom. Artinya di sini data kita bakal diancam, bakal dipublish, bakal disebarkan ke sebuah Tor website. Ini dalam artian sebuah forum para hacker bisa mendapatkan data-data seperti ini kalau kita tidak mau membayar daripada ransom itu sendiri, daripada file decryptor itu sendiri. Oke, lalu kita coba scroll ke bawah di sini. Oke, lalu kalau kita scroll ke bawah di sini, ini ada semacam informasi-informasi tambahan gitu, informasi basa-basi gitu ya, bisa kalian baca sendiri. Lalu di sini ada hal yang sangat pentingnya. You need contact us and decrypt one file for free and restore Tor site with your person. Ini kan kalau studi kasus di sini kan memang kita dibagikan decryptor filenya secara free. Tapi kalau di studi kasusnya asli tidak mungkin ya. Jadi kita harus menghubungi nomor ini atau mungkin menghubungi orang ini untuk mendapatkan file decryptornya melalui website Tor untuk satu orang, untuk with your person, hanya untuk orang itu aja, gitu. Lalu di sini ada instruksi lagi. Download and install Tor browser in torproject.org, write and to chat, and wait for the answer. We will always answer you. Sometimes you will need to wait for your answer because we attack many company. Oke, seperti itu ya. Lalu kita coba scroll ke bawah di sini. Lagi-lagi ada informasi lagi gitu ya. Lalu di sini ada your personal decryption ID. Nah, ini adalah kunci kalau kita mau mengembalikan file kita. Karena kalau misalnya si tulisan kalimat ini hilang ya, kode-kode decryption ID ini hilang, ya sudah, data kita tidak bisa kembali gitu. Seperti itu. Lalu di sini ada keterangan lagi, warning, if you don't pay the ransom, we will attack your company repeatedly again. Dari sini ada juga kalimat ancaman lagi ya. Kalau di sana awalnya kalimatnya bakal dipublish datanya, di sini ada juga ancaman kalau misalnya nggak membayar akan kembali diserang lagi dengan ransomware yang sama di perusahaan kalian atau di suatu company. Seperti itu guys. Dan di sini kurang lebih kalau instruksi yang saya dapatkan ya, kita itu harus membayar sejumlah uang yang pastinya bermata uang, bukan dolar ya, bukan mata uang rupiah atau bahkan dolar seperti itu, tapi adalah mata uang cryptocurrency yang memang susah untuk dilacak ya, yaitu biasanya adalah Bitcoin dan mata uang semacamnya. Setelah kita membayar ke orangnya, kita akan mendapatkan sebuah file bernama decryptor untuk kita bisa memulihkan lagi filenya. Tapi pertanyaannya, apakah ketika kita sudah mendapatkan file decryptor itu dengan membayar sejumlah uang itu, apakah ada jaminan kalau file kita akan kembali atau tidak? Jawabannya adalah
tidak ada jaminan file kita bisa kembali secara normal, semua pulih gitu ya. Tapi setidaknya kita tahu kalau beberapa file kita mungkin bisa kembali. Tapi nggak ada jaminan 100% ya kalau file kita kembali. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini terkena ransomware seperti ini tuh, pastikan jangan membayar dulu filenya ya. Karena bisa aja resikonya malah parah. Atau kalian bisa aja malah rugi gitu. Perusahaan kalian malah rugi. Karena kalau file kalian udah dienkripsi lalu kalian meminta dekriptor harus membayar seperti itu, tidak ada jaminan kalau data kalian bisa kembali. Karena bisa saja sebelumnya si hacker udah punya kopian data asli kalian dan bisa disebarkan ke grup-grup atau forum-forum hacker gitu ya. Jadi seperti itu. Dan untuk kita bisa mengembalikan file kita secara normal ya, tadi kita harus bayar sejumlah uang untuk mendapatkan dekriptor. Tapi kalau si studi kasus di sini memang udah ada file dekriptornya. File dekriptornya ada di sini nih. Namanya LB3D dekriptor. Kita coba open. Kita open di sini. Kita coba klik 2 kali yes. Lalu ya ini ada semacam program untuk mengembalikan file kita secara normal. Kita coba klik ya. Decrypt all encrypt file. Oke. Ya, di sini semua file kita sudah kembali dan harusnya di sini sudah bisa dibuka ya. Tuh, bisa dibuka secara normal lagi. Seperti itu, guys. Ini kalaupun kita mendapatkan file dekriptornya gitu. Oke. Lanjut, bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi hal ini? Yang pasti yang paling penting adalah jangan lupa backup. Kenapa harus kita backup data kita? Ini sangat penting ya. Karena kalaupun misalnya ya kalian terkena ransomware seperti ini dan kalian tidak punya backup, tidak punya data backup, secara otomatis kan data-data berharga kalian itu, data-data penting itu kan akan dienkripsi dan bisa saja hilang gitu. Kalau kalian tidak memiliki backup kan repot gitu. Bahkan mungkin kalau kalian udah basisnya perusahaan atau company bisa kan rugi gitu kalau misalnya data-data tersebut hilang. Jadi itulah pentingnya backup. Terus backup kemana ya terserah. Bisa di backup ke storage drive yang lain ataupun mungkin kalian punya home server atau mungkin kalau udah basisnya perusahaan kan pastinya harus punya yang namanya server khusus untuk bisa meng-backup data. Jadi itunya pentingnya kita harus meng-backup data. Yang kedua adalah jangan klik link sembarangan, mungkin melalui Gmail, melalui email-email gitu ya. Jangan sampai kita percaya begitu saja dengan orang-orang yang mungkin mengatasnamakan dirinya dari suatu perusahaan lalu meminta atau menawarkan sejumlah uang gratis misalnya atau bagaimana kasusnya. Pokoknya kita jangan sampai percaya seperti itu. Dan yang ketiga, jangan sampai kita mendownload file bajakan ya, file atau software ataupun aplikasi bajakan karena bisa saja itu berpotensi kita terkena ransomware seperti ini. Ya, kita di sini selaku user yang hanya bisa istilahnya mengantisipasi ini harus lebih berhati-hati lagi ya. Jadi semoga aja kita tidak terkena ransomware selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like aja, kalau nggak suka silahkan dislike. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.